Zebulon, anak keenam Yakub dan Lea, lahir dalam keluarga besar di tanah Kanaan. Di tengah padang yang luas dan di bawah langit yang berbintang, Lea, ibu Zebulon, memberikan nama kepada anaknya dengan penuh harapan. Zebulon, katanya, yang berarti tempat tinggal atau kehormatan. Lea merasa telah dianugerahi kehormatan oleh Tuhan dengan begitu banyak anak, dan ia berharap suaminya, Yakub, akan lebih mencintainya. Zebulon tumbuh sebagai anak yang kuat dan tegar, seperti saudara-saudaranya. Ia belajar menunggang kuda, menggembala ternak, dan menaklukkan tanah yang keras di Kanaan bersama keluarganya. Sebagai seorang anak dari Yakub, ia mendengar banyak cerita dari ayahnya tentang perjalanan mereka ke tanah perjanjian, tentang perjanjian dengan Tuhan, dan tentang masa depan yang dijanjikan untuk keturunannya. Saat Zebulon mulai beranjak dewasa, kehidupannya semakin berat dengan persaingan di antara saudara-saudaranya, terutama dengan Yusuf, adik mereka yang mendapat kasih sayang khusus dari Yakub. Ketika perselisihan antara Yusuf dan saudara-saudaranya memuncak, Zebulon ikut dalam peristiwa dramatis saat mereka menjual Yusuf sebagai budak. Meski mungkin hatinya terluka, ia merasa terikat pada keputusan saudara-saudaranya yang lebih tua. Tahun-tahun berlalu dan Zebulon bersama dengan saudaranya terus menjalani kehidupan sebagai orang Ibrani di Kanaan. Ia membangun keluarganya sendiri dan menyaksikan keturunannya bertumbuh. Ketika masa kelaparan besar melanda, mereka terpaksa menghadap Raja Mesir untuk mencari bantuan pangan. Tidak disangka-sangka, mereka bertemu kembali dengan Yusuf, saudara mereka yang telah lama hilang, yang kini menjadi pejabat tinggi Mesir. Dalam pertemuan yang penuh haru dan pengampunan, Zebulon dan saudara-saudaranya akhirnya dipersatukan kembali dengan Yusuf, yang memaafkan mereka dan mengundang seluruh keluarga Yakub untuk tinggal di Mesir. Selama bertahun-tahun, Zebulon tinggal di Mesir bersama seluruh keluarganya hingga tiba saatnya bagi Yakub untuk memberkati setiap anaknya. Di tempat peristirahatan terakhirnya, Yakub memberkati Zebulon dengan nubuat yang akan mengarahkan masa depan keturunannya. Zebulon, kata Yakub, akan tinggal dekat pantai laut. Ia akan berlabuh di tepi laut dan kapal-kapalnya akan mencapai jauh hingga ke Sidon. Setelah Yakub wafat, keturunan Zebulon mulai berkembang sebagai sebuah suku dengan wilayah yang kelak akan mereka tempati di tanah Israel. Mereka terkenal sebagai suku yang kuat dalam perdagangan, berani dalam pertempuran, dan bersemangat dalam menjaga tanah dan keluarga mereka. Generasi demi generasi, mereka hidup sebagai bangsa yang menghormati Tuhan, sejalan dengan berkat dan nubuat yang diberikan kepada mereka sejak awal. Nama Zebulon pun selalu disebut dengan rasa bangga, karena ia adalah awal dari sebuah perjalanan panjang bagi sukunya untuk mencapai kehormatan dan kemuliaan. Suku Zebulon adalah salah satu dari 12 suku Israel yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, suku ini memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa utama yang terkait dengan suku Zebulon. Pertama, Zebulon, bapa leluhur. Zebulon adalah anak keenam dari Yakub dan Lea, serta leluhur dari suku Zebulon. Namanya muncul dalam kitab Kejadian, dan ia adalah salah satu dari 12 putra Yakub yang kelak menjadi kepala dari 12 suku Israel. Dalam Kejadian 13, Yakub meramalkan bahwa keturunan Zebulon akan tinggal dekat pantai dan akan berlabuh ke tepi laut. Kedua, pembagian tanah Kanaan. Di suatu senja yang teduh, setelah bertahun-tahun berjuang merebut tanah Kanaan, bangsa Israel akhirnya berkumpul di dekat kemah pertemuan. Yosua, pemimpin mereka yang setia, berdiri di hadapan seluruh bangsa dengan wajah tenang dan penuh kewibawaan. Hari itu adalah hari yang telah lama dinantikan oleh semua orang, pembagian tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Orang-orang dari berbagai suku datang mendekat, duduk dalam kelompok-kelompok sesuai suku mereka. Di antara mereka, tampak keturunan suku Yehuda, Efraim, Manasye, dan suku-suku lainnya, termasuk Zebulon yang duduk di dekat saudara-saudaranya dari suku Naftali. Yosua mengangkat tangan, meminta perhatian. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara lantang namun lembutnya, "inilah saatnya kita menerima tanah yang telah Tuhan janjikan kepada leluhur kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sesuai perintah Tuhan, setiap suku akan menerima bagian yang ditentukan." Suku-suku yang lebih besar seperti Yehuda dan Efraim menerima pembagian pertama. Yosua menjelaskan batas-batas tanah mereka, dan perwakilan dari setiap suku mengangguk dengan puas. Pembagian tanah ini bukan hanya tentang wilayah untuk menetap,
melainkan tentang jati diri mereka sebagai bangsa yang satu, namun memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika tiba giliran suku Zebulon, Yosua memanggil kepala suku mereka untuk maju. Zebulon, seorang pemuda yang bernama Eliab, melangkah maju dengan penuh harap. Ia berdiri di depan Yosua, mendengarkan dengan saksama. Yosua tersenyum kepadanya dan mulai menjelaskan, "Zebulon, tanahmu akan terletak di sebelah barat di dekat laut. Wilayahmu akan mencapai perbukitan Tabor menghadap ke Sidon." Eliab tertegun, matanya berbinar. "Kami akan tinggal di dekat laut?" tanyanya, hampir tidak percaya. Bagi suku Zebulon, ini adalah kesempatan besar. Dengan tanah di dekat laut, mereka bisa menjadi pelaut dan pedagang yang mahir. Yosua mengangguk. "Ya, kalian akan berlabuh di tepi laut dan kapal-kapalmu akan melintasi hingga ke Sidon. Tuhan memberikanmu tanah yang strategis ini agar suku Zebulon dapat menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa dengan perdagangan dan perikanan." Eliab menunduk penuh syukur, lalu berbalik pada anggota sukunya yang lain. Mereka saling pandang, dan beberapa tampak tersenyum gembira, membayangkan hidup baru mereka di dekat laut. Di antara suku Zebulon, seorang tua bernama Tamar berbisik pada yang lainnya, "Tuhan telah memberikan kita tanah yang luas dan penuh harapan. Kita harus menjaga tanah ini dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya." Sementara pembagian berlanjut, suasana semakin hangat. Suku-suku lain, seperti Naftali, mendapat tanah di perbukitan, sementara Isahar menerima dataran luas yang subur. Suku-suku itu saling berbicara, merencanakan masa depan mereka di tanah baru yang akan mereka tempati. Saat senja berubah menjadi malam, Yosua menyelesaikan pembagian tanah. Ia menutup pertemuan dengan kata-kata bijaknya, "Ingatlah, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah pemberian Tuhan, dan tugas kita untuk hidup seturut perintahnya, menjaga tanah ini dengan iman dan ketaatan." Malam itu, bangsa Israel pulang ke kemah masing-masing dengan hati yang penuh syukur. Suku Zebulon, dengan hati penuh antusias, sudah membayangkan kehidupan mereka yang baru di tepi laut, tempat di mana mereka akan tumbuh, berlayar, dan berdagang, menjadikan tanah warisan mereka tempat yang bermakna bagi generasi yang akan datang. Ketiga, Barak, pemimpin militer dari suku Zebulon. Di tengah gempita peperangan yang berkecamuk di tanah Kanaan, seorang pria gagah berdiri di tengah prajuritnya, menghunus pedang dengan tatapan penuh ketegasan. Pria itu adalah Barak, seorang pemimpin militer dari suku Zebulon, yang hari itu bersiap memimpin bangsa Israel dalam perang yang menentukan. Di lembah dekat Gunung Tabor, ia mendengar kabar bahwa Sisera, panglima tentara Kanaan yang ditakuti, datang dengan 900 kereta besi. Sisera dikenal kejam dan tak terkalahkan, dan bangsa Israel telah lama hidup dalam ketakutan karena penindasannya. Namun, hari itu ada sosok lain yang berdiri di samping Barak, Deborah, seorang hakim sekaligus nabi perempuan yang terkenal bijaksana. Dengan tatapan penuh semangat, Deborah memandang Barak dan mengulangi pesan yang telah ia terima dari Tuhan. "Barak," ujar Deborah dengan suara tegas, "inilah hari yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Tuhan telah memerintahkan kita untuk bangkit melawan Sisera. Bukankah dia sendiri yang akan menyerahkan Sisera ke tanganmu?" Barak terdiam sesaat, merasakan getaran semangat yang dibawa Deborah. Namun, ia tahu bahwa kekuatan tentara Sisera sangat menakutkan dan hatinya dipenuhi keraguan. Barak menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara kepada Deborah, "Deborah, jika engkau ikut bersamaku, aku akan maju. Tapi jika engkau tidak ikut, aku tidak akan pergi." Deborah tersenyum kecil, menyadari keberanian sekaligus keraguan dalam diri Barak. "Baiklah," jawab Deborah, "aku akan ikut denganmu. Namun ingatlah, karena keputusanmu ini, kehormatan mengalahkan Sisera tidak akan jatuh padamu, tetapi pada seorang perempuan." Barak mengangguk dan sejenak pandangannya berubah teguh. Ia kemudian berbalik kepada prajuritnya yang sudah menunggu instruksinya. "Orang-orang Zebulon, Naftali, dan seluruh Israel yang berkumpul di sini," serunya lantang. "Inilah hari kita mengusir ketakutan. Hari ini kita melawan Sisera dan seluruh pasukannya." Dengan sorak semangat, prajurit-prajurit Israel yang dipimpin Barak mulai bergerak menuju Gunung Tabor. Ketegangan memenuhi udara. Mereka tahu bahwa Sisera dan kereta besinya sedang mendekat. Namun, dengan Deborah di sisinya, Barak merasa ada kekuatan besar yang menyertai mereka. Saat tentara Sisera muncul di lembah,
barisan kereta besi itu bergerak dengan suara mengerikan. Para prajurit Israel menahan napas, menyadari betapa besar kekuatan lawan. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup dan awan tebal menghitamkan langit. Hujan deras turun tanpa henti, menyebabkan tanah lembah menjadi lumpur. Kereta-kereta besi Sisera mulai terjebak, rodanya terperosok dalam lumpur, membuat mereka tak berdaya. Barak mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Sekarang, saatnya kita menyerang. Tuhan telah mengirimkan pertolongannya. Ia berteriak, memimpin serangan dengan semangat membara. Prajurit Israel maju dengan keberanian luar biasa, menyerang tentara Sisera yang mulai panik dan berantakan. Di tengah kekacauan itu, Sisera sendiri turun dari keretanya dan melarikan diri. Sementara tentara Kanaan dilumpuhkan, Barak dan prajuritnya terus mengejar, memastikan tidak ada yang tersisa dari pasukan yang dulu mereka takuti. Namun, Sisera berhasil lari dan bersembunyi di tenda seorang perempuan bernama Yael. Dengan tipu muslihat yang penuh keberanian, Yael berhasil membunuh Sisera dalam tidurnya. Ketika Barak tiba di tenda itu, Yael keluar menyambutnya, menunjukkan bahwa Sisera, musuh yang sangat ditakuti, telah mati di tangannya. Barak berdiri di depan tenda itu, menatap tubuh Sisera yang tergeletak tak bernyawa. Ia mengangguk kepada Yael dengan rasa hormat, menyadari bahwa nubuatan Deborah telah terwujud. Kemenangan atas Sisera telah diberikan kepada seorang perempuan, seperti yang telah dikatakan. Dengan rasa syukur, Barak kembali kepada pasukannya. Di tengah sorak gembira, Deborah memimpin nyanyian kemenangan yang memuji Tuhan atas pembebasan mereka dari penindasan. Nyanyian itu menggema di seluruh tanah Israel, menjadi pengingat bagi generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana Tuhan menolong umatnya. Sejak hari itu, Barak dikenang sebagai pemimpin yang berani, yang membawa kemenangan bagi bangsanya bersama Deborah, sang hakim yang bijaksana. Kisahnya menjadi pelajaran tentang iman dan keberanian, serta tentang kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai mereka yang mempercayainya. Keempat, tokoh Deborah dan nyanyian Deborah. Di tanah Israel yang panas dan tandus, di sebuah bukit tinggi, berdirilah seorang perempuan yang anggun dan tegas bernama Deborah. Ia adalah hakim dan nabi perempuan yang penuh hikmat, sosok yang dihormati seluruh bangsa Israel. Deborah tak hanya terkenal karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena keberaniannya dalam memimpin bangsa yang sedang berada dalam masa-masa sulit. Israel telah lama berada di bawah penindasan Raja Yabin dari Kanaan, dan panglimanya yang ditakuti, Sisera, menimbulkan ketakutan di mana-mana. Setiap kali kereta-kereta besi Sisera melintas, rakyat Israel bersembunyi di gua-gua, takut akan penindasan dan ancaman yang mengerikan. Suatu hari, Deborah duduk di bawah pohon palemnya, tempat di mana rakyat sering datang mencari nasihat dan keadilan. Saat itu, Tuhan berbicara kepada Deborah dan memberinya pesan yang jelas. Sudah saatnya Israel dibebaskan dari belenggu Sisera. Deborah segera memanggil seorang prajurit bernama Barak dari suku Zebulon. Dengan wajah tegas, Deborah menatap Barak ketika ia datang dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Barak," ujar Deborah, "Tuhan, Allah Israel, telah memerintahkanmu. Pergilah, seranglah Sisera dan pasukannya. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu di sungai Kison." Barak mendengarkan dengan seksama, tetapi ia merasa gentar. Ia tahu Sisera adalah musuh yang tangguh, dengan kekuatan besar dan kereta-kereta besi yang tak tertandingi. Ia menatap Deborah dengan ragu lalu berkata, "Deborah, jika engkau ikut bersamaku, aku akan maju. Tapi jika engkau tidak ikut, aku tidak akan pergi." Deborah tersenyum tipis, menyadari keberanian sekaligus ketidakpastian dalam diri Barak. Ia mengangguk dan menjawab dengan penuh ketegasan, "Aku akan pergi bersamamu. Namun ketahuilah, karena keputusanmu ini, kehormatan atas kemenangan tidak akan jatuh kepadamu, tetapi kepada seorang perempuan." Barak menerima itu, dan bersama Deborah, mereka mengumpulkan prajurit dari suku Zebulon dan Naftali. Mereka bersiap di dekat Gunung Tabor, dan ketika saatnya tiba, Deborah mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, "Majulah. Hari ini Tuhan menyerahkan Sisera ke tangan kita. Bukankah Tuhan yang memimpin di depanmu?" Dengan seruan itu, Barak dan prajuritnya maju, dan Tuhan mengirimkan hujan deras hingga sungai Kison meluap. Tanah di lembah itu berubah menjadi lumpur, dan kereta-kereta besi Sisera terjebak.
Tentara Sisera yang biasanya tak terkalahkan, panik dan tercerai-berai. Barak dan prajuritnya berhasil mengalahkan mereka satu persatu, dan Sisera sendiri melarikan diri dengan ketakutan. Sisera berlari sejauh mungkin hingga ia menemukan tenda seorang perempuan bernama Yael. Ia meminta perlindungan dan tidur di tenda itu. Namun dalam tidur, Yael membunuh Sisera, membawa kemenangan total bagi bangsa Israel. Keesokan harinya, Deborah dan Barak berdiri di tengah rakyat mereka yang bersuka cita. Dengan hati penuh syukur, Deborah mulai menyanyikan sebuah nyanyian kemenangan yang kelak dikenal sebagai nyanyian Deborah. Suaranya yang lembut namun kuat menggema di seluruh lembah, membawa pesan tentang kekuatan dan pembebasan dari Tuhan. Dengarlah, hai raja-raja, berilah telinga, hai para penguasa. Aku, bahkan aku, akan menyanyikan pujian kepada Tuhan, Allah Israel. Ketika para pemimpin maju dengan gagah, ketika rakyat Israel dengan rela maju, pujilah Tuhan. Nyanyian itu menuturkan bagaimana Tuhan mengguncangkan bumi dan mengalirkan sungai-sungai untuk Israel, bagaimana suku-suku Israel bangkit dengan semangat, dan bagaimana Zebulon serta Naftali maju tanpa takut menghadapi kereta-kereta besi Sisera. Di bagian akhir nyanyiannya, Deborah memuji Yael, perempuan yang membunuh Sisera. Terpujilah Yael, istri Heber orang Keni, lebih terpuji dari para perempuan di tenda. Di tangannya, musuh kita jatuh. Nyanyian Deborah terus berkumandang, memenuhi hati setiap orang dengan keberanian baru. Dengan nyanyian itu, Deborah mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Nyanyian itu menjadi warisan yang abadi, melambangkan kemenangan iman dan keberanian yang lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Hari itu, Israel menikmati kedamaian dan kebebasan yang baru. Deborah dipandang sebagai ibu bangsa, seorang pemimpin yang tak hanya membawa Israel pada kemenangan, tetapi juga menanamkan harapan yang akan bertahan sepanjang generasi. Kelima, peran dalam kerajaan Israel bersatu. Di masa keemasan kerajaan Israel yang bersatu, di bawah kepemimpinan Raja Daud dan kemudian Salomo, suku-suku Israel hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Di antara suku-suku itu, Zebulon memainkan peran yang tak kalah penting. Sebagai suku yang berlokasi di wilayah utara dekat laut, mereka dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang handal, membawa pengaruh ekonomi yang kuat bagi Israel. Pada suatu pagi, Eliab, seorang tetua suku Zebulon, melakukan perjalanan jauh ke Yerusalem untuk bertemu dengan Raja Daud. Bersama sekelompok wakil dari Zebulon, mereka tiba di istana yang megah, tempat Daud sering mengadakan pertemuan dengan pemimpin dari berbagai suku. Di depan gerbang istana, Eliab berbincang dengan prajurit penjaga. "Kami datang untuk bertemu dengan Raja Daud," katanya dengan nada hormat. "Kami membawa kabar dari suku Zebulon." Tak lama kemudian, mereka diizinkan masuk, dan di ruang pertemuan yang besar, Daud menyambut mereka dengan senyum hangat. Daud tahu bahwa Zebulon adalah suku yang setia dan telah mendukungnya selama masa-masa sulit, terutama saat ia berjuang menyatukan Israel. "Salam sejahtera," Eliab dan semua wakil dari Zebulon sapa Daud, mempersilakan mereka duduk. "Apa kabar di utara? Bagaimana kehidupan di tepi laut?" Eliab membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. "Salam, Tuanku Raja. Tanah kami subur, perdagangan berjalan lancar, dan laut memberi kami banyak berkah. Kami datang hari ini dengan tujuan untuk menawarkan bantuan bagi kerajaanku." Daud tersenyum penuh terima kasih. "Aku tahu bahwa Zebulon adalah suku yang rajin dan ahli dalam perdagangan. Kehadiran kalian memperkuat seluruh Israel. Apa yang bisa kubantu untuk Zebulon dan bagaimana kalian ingin berperan dalam kerajaan kita?" Eliab bertukar pandang dengan rekan-rekannya, kemudian berkata, "Kami ingin mendukung kerajaan ini dengan segala cara yang kami bisa, Tuanku. Karena lokasi kami di dekat laut, kami memiliki akses ke jalur perdagangan. Kami bisa membawa rempah-rempah, kain, dan hasil bumi dari bangsa-bangsa seberang lautan untuk meningkatkan kemakmuran Israel." Daud mengangguk. "Itu ide yang baik. Dengan persatuan ini, Israel dapat berkembang dan dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan kuat. Bantuan Zebulon akan sangat berarti. Dan dalam hal keamanan, aku ingin agar kalian juga mengirimkan para prajurit terbaik untuk menjaga perbatasan utara." Eliab tersenyum. "Tuanku, pemuda-pemuda Zebulon terkenal karena keberanian mereka. Kami akan kirimkan prajurit terbaik kami untuk melindungi tanah Israel.
Kami percaya bahwa inilah bagian kami dalam menjaga persatuan dan kedamaian yang telah Tuhan berikan kepada kita." Raja Daud berdiri dan mendekati Eliab, menepuk pundaknya dengan penuh penghargaan. "Israel beruntung memiliki suku seperti Zebulon. Bersama, kita akan membangun negeri ini menjadi tanah yang diberkati." Setelah pertemuan itu, hubungan antara Zebulon dan kerajaan semakin erat. Mereka bukan hanya pedagang yang sukses, tetapi juga penjaga perbatasan yang tangguh. Ketika Salomo, putra Daud, naik tahta, Zebulon terus memainkan peran penting. Mereka membawa kekayaan, rempah-rempah, dan hasil kerajinan dari jauh ke Israel, menjadikan Yerusalem pusat perdagangan yang ramai. Dalam sebuah pertemuan dengan Salomo, Eliab yang sudah semakin tua kembali berbicara kepada raja. "Tuanku Salomo, kami dari Zebulon merasa terhormat bisa berkontribusi untuk membangun bait suci yang megah ini," katanya dengan penuh hormat. Salomo tersenyum lembut. "Tanpa bantuan kalian, Zebulon, pembangunan bait suci ini tidak akan semegah sekarang." "Semua yang kalian bawa, emas, kayu aras, dan bahan-bahan lainnya, telah membuat rumah Tuhan menjadi tempat yang indah dan penuh kemuliaan." Dan begitulah, Zebulon dikenal di seluruh Israel sebagai suku yang berbakti, kuat, dan setia. Mereka membawa kemakmuran, keamanan, dan kehormatan bagi bangsa yang mereka cintai. Selama masa kerajaan yang bersatu, mereka bekerja dengan setia, menjadi bagian dari kisah besar bangsa Israel yang hidup dalam damai dan kemakmuran. Keenam, nubuat Yesaya tentang suku Zebulon. Di sebuah malam yang sunyi di kota Yerusalem, Yesaya, seorang nabi yang penuh hikmat, berdiri di puncak bukit sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, ia merasakan suara Tuhan yang mengirimkan pesan untuk bangsa Israel. Pesan itu tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan, sebuah nubuatan bagi suku Zebulon dan Naftali yang tinggal di wilayah utara Israel, di sekitar Galilea. Yesaya merasakan beban yang berat di hatinya. Wilayah Zebulon dan Naftali telah lama hidup dalam kegelapan, seringkali menjadi wilayah pertama yang diserang oleh bangsa-bangsa asing. Di daerah ini, rakyat mengalami penindasan, hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kerinduan akan kedamaian. Saat Yesaya berdiri dengan penuh hikmat, murid-muridnya mendekat, merasa bahwa nabi mereka akan menyampaikan sesuatu yang penting. Salah satu muridnya, Mika, bertanya dengan suara yang pelan, "Guru, apa yang Tuhan nyatakan malam ini? Kami melihat beban di wajahmu." Yesaya menghela napas panjang, kemudian mengangkat wajahnya ke langit. "Mika, dan kalian semua, dengarlah," katanya. "Aku mendengar suara Tuhan yang berbicara tentang harapan dan terang bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan." Para murid memandang dengan penuh rasa ingin tahu. Yesaya pun melanjutkan dengan suara penuh keyakinan. Tanah Zebulon dan tanah Naftali yang selama ini hidup dalam kehinaan akan melihat terang besar. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, mereka akan melihat cahaya yang cemerlang. Mika tertegun, lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Guru, apakah maksud dari terang ini? Bagaimana mungkin tanah yang selalu pertama kali diserang, yang selalu menderita di tangan musuh, bisa menjadi wilayah yang penuh cahaya?" Yesaya tersenyum lembut. Tuhan akan mengirimkan seorang penyelamat, seorang raja yang akan membawa damai bagi Israel dan seluruh dunia. Terang ini akan menyinari Galilea, daerah di sekitar Zebulon dan Naftali. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan akan bebas dari penindasan. Tuhan akan mengangkat beban mereka dan membawa sukacita yang besar. Para murid mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mereka memahami bahwa nubuat ini berbicara tentang masa depan yang jauh, tentang seorang yang akan datang sebagai Mesias, pembawa damai bagi umat manusia. Seorang murid lain bertanya, "Apakah kita akan melihat masa itu, Guru? Apakah kita akan melihat terang besar itu menyinari bangsa kita?" Yesaya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mungkin tidak pada zaman kita, tetapi pada waktu yang telah ditentukan Tuhan, terang itu akan datang. Dia akan menjadi raja yang berbeda dari raja-raja lainnya, raja yang tidak memimpin dengan pedang, tetapi dengan kasih dan kebenaran. Di tanah Zebulon dan Naftali, di Galilea, dia akan memulai pelayanannya dan membawa terang yang dijanjikan itu. Para murid menyerap setiap kata yang diucapkan Yesaya. Mereka tahu bahwa nubuat ini adalah sebuah janji besar yang tidak hanya membawa harapan bagi suku Zebulon dan Naftali, tetapi juga bagi seluruh Israel dan dunia.
Tahun demi tahun berlalu dan kata-kata Yesaya tetap hidup di hati rakyat. Mereka yang tinggal di tanah Zebulon dan Naftali menanti dengan penuh harap, menantikan saat ketika terang besar itu akan tiba. Berabad-abad kemudian, di kota kecil di Galilea, seorang pria dari Nazaret muncul dan memulai pelayanannya. Dialah Yesus, Mesias yang dinubuatkan, yang berjalan di tanah Zebulon dan Naftali, mengajar, menyembuhkan, dan membawa terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Nubuat Yesaya pun menjadi kenyataan, dan orang-orang di wilayah itu akhirnya melihat terang besar yang dijanjikan Tuhan. Suku Zebulon berperan penting dalam sejarah awal Israel, dan kisah-kisah mereka dalam Alkitab mencerminkan keberanian, ketangguhan, dan peran penting mereka dalam sejarah dan perkembangan spiritual Israel. Dalam Islam, kisah suku Zebulon tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadits, dan suku ini lebih dikenal melalui teks-teks dalam Alkitab. Meskipun demikian, Islam mengakui kisah-kisah para nabi yang berhubungan dengan sejarah Bani Israel, bangsa yang terdiri dari 12 suku yang merupakan keturunan dari 12 putra Nabi Yakub, yang dikenal sebagai Yakub dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Suku Zebulon adalah salah satu dari 12 suku tersebut yang berasal dari putra keenam Yakub bernama Zebulon. Pengakuan terhadap Bani Israel dalam Islam. Islam mengakui Nabi Yakub sebagai nabi yang mulia dan keturunannya sebagai Bani Israel yang diberikan banyak petunjuk dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan tentang Bani Israel dalam berbagai ayat, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 122 yang mengingatkan mereka atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Walaupun Al-Quran tidak merinci setiap suku secara terpisah, termasuk Zebulon, sejarah mereka diakui dalam konteks umum Bani Israel. Hikmah dan nilai dari kisah suku Zebulon untuk umat muslim, kisah suku-suku Bani Israel, termasuk Zebulon, dapat diambil sebagai pelajaran moral dan spiritual. Beberapa nilai yang bisa diambil dari sejarah suku Zebulon antara lain. 1. Persatuan dan gotong royong suku-suku Israel, termasuk Zebulon, selalu diingatkan akan pentingnya persatuan di bawah bimbingan nabi-nabi mereka. Nilai persatuan dan gotong royong ini selaras dengan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya ukhuwah, persaudaraan, dan kerjasama di antara umat. 2. Keteguhan iman dan kesabaran. Dalam sejarah Bani Israel, keturunan Yakub sering kali diuji dengan berbagai ujian, termasuk penindasan dari bangsa-bangsa lain. Keteguhan mereka dalam mempertahankan keyakinan adalah pelajaran yang juga ditekankan dalam Islam, di mana kesabaran, sabru, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai utama. 3. Mengelola karunia Tuhan. Suku Zebulon yang hidup dekat laut dikenal sebagai suku pedagang dan pelaut. Islam menghargai usaha untuk mencari rezeki yang halal dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Dalam Islam, bekerja keras untuk mengelola sumber daya dan melakukan perdagangan yang jujur juga dianggap sebagai bentuk ibadah. Keempat, penghormatan terhadap para nabi dan pemimpin kaum Bani Israel sering dipimpin oleh para nabi dan pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati dan mentaati pemimpin yang adil adalah bagian dari ajaran Islam selama pemimpin tersebut mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun suku Zebulon tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber Islam, kisah dan nilai mereka sebagai bagian dari Bani Israel tetap memiliki relevansi dalam Islam, terutama dalam konteks nilai moral dan pelajaran dari sejarah umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengingatkan umat muslim dalam Al-Quran untuk belajar dari sejarah Bani Israel, agar tidak mengulangi kesalahan mereka dan tetap berada di jalan yang benar. Mengenal dan memahami kisah ini dapat menjadi pelajaran penting bagi umat muslim untuk terus memperkuat iman, bekerja sama dalam kebaikan, dan mencari rezeki yang halal.